Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, golongan Salafi Wahabi selalu mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Albani. Bahkan mereka melakukan klaim bahwa Albani merupakan ulama hadis abad ini. Benarkah demikian? Karena itu, para ulama telah menetapkan kriteria yang sangat ketat untuk sosok seorang al-muhadis agar hanya orang-orang yang benar memenuhi kriteria sajalah yang layak menyandang gelar ini. Imam Sakawi misalnya mengungkapkan tentang siapakah ahli hadis itu sebenarnya. Beliau mengatakan sebagai berikut. Menurut sebagian ulama hadis, si orang yang disebut dengan ahli hadis atau muhadis adalah orang yang pernah menulis hadis, membaca, mendengar dan menghafalkan hadis, serta mengadakan rislah perjalanan ke berbagai tempat untuk menelusuri jejak hadis, mampu merumuskan beberapa aturan pokok hadis dan dapat mentahqiq dengan benar kitab-kitab musnad, ilat, torik yang kurang lebih mencapai 1000 buah karangan. Jika demikian, adanya syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka tidak diingkari bahwa dirinya adalah ahli hadis. Tetapi jika ia hanya mengenakan jubah megah di kepalanya dan berkumpul dengan para penguasa pada masanya, atau menghalalkan dirinya memakai perhiasan mutiara dan marjan, atau memakai pakaian yang berlebihan, dan hanya mempelajari hadis al-ifki wa al-buhtan, maka sesungguhnya ia telah merusak harga dirinya. Bahkan ia tidak memahami apa yang dibicarakan kepadanya, baik sebagian atau seluruh. Ia tidak pantas menyandang gelar seorang muhadis, bahkan ia bukan manusia. Karena dengan kebodohannya, ia telah memaknai yang haram yang bukan haknya. Jika ia menghalalkannya, maka ia telah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, yang layak menyandang gelar ini adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim Naisaburi, Imam Irhiban, dan lain sebagainya yang benar-benar bergelut dalam bidang hadis. Bukan seperti sosok Nasiruddin Albani yang ucapannya selalu kontradiksi dan kontroversial. Apakah masuk akal dan tidak berlebihan jika kita menyamakan seorang yang tidak pernah menulis hadis, membaca, mendengarkan, menghafal, meriwayatkan, melakukan perjalanan mencari hadis dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan ulama hadis lainnya? Bukankah yang terjadi bukan pembelaan dan penegakan sunnah Nabi, tapi malah sebaliknya, fitnah, kekacauan, keracunan, dan kesesatan-kesesatan yang timbul atas perbuatannya. Sebagaimana contoh-contoh di atas. Inilah Imam Wahabi. Sehubung dengan itu, agama tidak boleh diambil dengan hanya membaca kitab-kitab saja, tanpa berlandaskan konsep talaki atau berguru secara langsung dengan orang-orang yang ahli, yaitu para ulama yang benar-benar ulama, siqiyah, terpercaya, dan jujur. Ini dikarenakan kemungkinan besar kitab-kitab tadi terdapat unsur-unsur pemalsuan dan penipuan terhadap agama. Jika seseorang membaca kitab-kitab tanpa berguru, bisa jadi justru mengakibatkan kebimbangan, atau ia mengalami kebuntuan dalam memahaminya, sehingga ia dapat tersesat, atau mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan yang dimaksud oleh pengarang kitab tersebut. Para ulama terdahulu telah mengamalkan tradisi talaki dan belajar melalui para guru, bukan hanya membaca sendiri. Ini bukan berarti para ulama terdahulu tidak pernah membaca dan menderes kitab. Sekali lagi, belajar autodidak tidak menjamin seseorang lurus dalam memahami terhadap apa yang dia pelajari. Apalagi jika orang itu benar-benar tidak mumpuni dalam spesialisasi dalam bidang ilmu tertentu. Semestinya ia melakukan cross-check melalui guru yang membimbingnya. Namun tidak demikian dengan Albani ini. Nabi SAW bersabda,
Wahai manusia, sesungguhnya belajar ilmu agama itu dengan ta'alum, belajar kepada guru. Sedangkan belajar ilmu fikih itu dengan tafakuh, belajar kepada ulama fikih. Hadis riwayat Bukhari, Baihaqi, Tabarani, dan lainnya. Dari hadis ini, setidaknya para Wahabi melakukan introspeksi diri. Sudahkah dia mencari guru yang benar? Jika belum, maka mari bersama-sama mencari guru yang sejalan dengan kita dan pemikiran Nahdlatul Ulama. Wahai para Wahabi, kembalilah dan bertobatlah. Sementara itu, Buya Ar-Razi mengkritik Syekh Albani, dan Ustadz Abu Horaihan pun tidak terima dengan kritik itu. Ustadz Abu Horaihan memandang kritik dari Buya Ar-Razi ini telah mencela Syekh Albani.